Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini tidak bisa berubah maju atau mundur. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini akan merasakan yang namanya meninggal, baik itu laki-laki, perempuan, orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan bayi. Jika sudah merupakan takdir, maka pasti akan meninggal. Dalam video ini akan dijelaskan tentang gambaran arwah anak-anak dan bayi ketika sudah meninggal dunia. Sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seringkali ditanya bagaimana kedudukan anak-anak kecil yang meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan mereka dalam dua kelompok. Yang pertama, bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman, mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu bapak mereka. Yang kedua, kelompok anak-anak orang soleh termasuk yang keguguran akan ditempatkan di dalam syurga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok-pokok tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Sarah alaihi salam. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah merasa haus. Malah senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat berdampingan tangan dengan kedua bapak ibu mereka karena tidak berkesempatan melakukannya di dunia dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di syurga terdapat sebuah pohon, yaitu pohon tuba, yang semuanya dapat menikmati susunya termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka adalah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusu dan ditempatkan di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam surga. Apabila tiba waktunya, semua orang mulai ditempatkan di dalam surga dan neraka. Anak-anak kecil tadi belum masuk surga, dan apabila diminta oleh malaikat untuk berbuat demikian, mereka menjawab, "Kami tidak akan masuk sebelum bertemu dengan arwah ibu bapak kami. Kami ingin masuk ke surga bersama mereka." Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahwa ibu bapak mereka berada di neraka, mereka terus menangis. "Jika di dunia kami tidak sempat bersama-sama ibu dan bapak kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami untuk kami masuk ke dalam surga Allah." Mereka terus-terusan menangis sehingga turunnya rahmat Allah, dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil ibu bapak kepada anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka. Dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawa masuk ibu bapak bersama-sama anak-anak mereka ke dalam syurga. Lalu setelah ibu bapak anak-anak dikeluarkan dari neraka, mereka akan memegang tangan ibu bapak mereka dan bersahutan dengan penuh kegirangan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang meninggal dalam kondisi masih kecil atau belum masuk usia balik, maka tidak lepas dari dua keadaan. Kemungkinan dari anak-anak kaum muslimin atau mungkin dari anak-anak non-muslim. Jika dari anak-anak kaum muslimin, maka para ulama sepakat mereka di dalam surga. Dalilnya sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah ada seorang muslim yang 3 orang anaknya meninggal dalam kondisi belum balik, kecuali Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam syurga dengan keutamaannya kepada anak-anak tersebut." Hadis riwayat Bukhari 1381. Para ulama menyatakan jika mereka anak-anak tersebut bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga, tentu mereka berada di dalam syurga. Karena hal ini tidak mungkin terjadi jika mereka berada di dalam neraka. Selain itu, rahmat Allah kepada mereka juga sebagai pertanda Allah mencintai mereka. Dan ini juga tidak mungkin terjadi kecuali mereka termasuk dari penghuni surga. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, orang-orang yang diperhitungkan dari ulama muslim telah sepakat, sesungguhnya seorang anak yang meninggal dunia dari kalangan muslimin, maka dia termasuk dari penghuni surga. Karena mereka bukanlah mukallaf, seorang yang terbebani syariat. Syarah Sahih Muslim 16207.
Adapun jika anak-anak dari non-muslim, baik dari kafir asli atau murtad atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat menjadi 3. Pertama, masuk neraka, kedua, tawakuf, tidak berpendapat, ketiga, masuk surga. Tapi yang sahih atau benar dalam hal ini adalah pendapat ketiga. Sesungguhnya mereka akan masuk surga. Dalilnya dalam sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari 944, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bermimpi melihat anak beliau Ibrahim di surga dalam kondisi dikelilingi oleh anak-anak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang anak-anak tersebut, mereka adalah anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrikin? Beliau menjawab, dan anak-anak orang musyrik termasuk dari anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, pendapat ini, pendapat ketiga, merupakan pendapat yang sahih atau benar, yang merupakan pendapat para ulama ahli tahqiq. Sesungguhnya mereka termasuk penghuni syurga. Syarah Sahih Muslim 16-208. Semoga mereka semua yang pernah dan sedang melalui cobaan berat ini mendapat syafaat, hasil sikap sabar ketika melaluinya di dunia. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.